kapan penyidik itu harus mengumpulkan alat bukti? Sebelum tersangka ditetapkan atau sesudah tersangka ditetapkan? Sebelum ditetapkan jadi tersangka, mesti ada alat bukti. Apakah seseorang ditetapkan menjadi tersangka wajib diperiksa terlebih dahulu atau bisa juga belakangan? Jadi seseorang ditetapkan sebagai tersangka, apakah yang pertama mungkin dia tertangkap tangan? Kalau dia tidak tertangkap tangan, mungkin ada laporan dari seseorang atau dari pengaduan yang mana si pelapor itu telah memberikan alat bukti yang lengkap kepada penyidik. Jadi kesimpulan saudara, apa harus diperiksa terlebih dahulu atau tidak di calon tersangka itu? Ya, semestinya biasanya di dalam hukum acara pidana itu ada saksi pelapor, dia datang ke Polda, Polres, Polsek ataupun ke kantor polisi, bikinlah dia laporan sebagaimana pasal 108 KUHP. Nah, setelah diperiksa oleh penyidik yang tiga pada waktu itu, misalnya ada bagian konsultasi, kriminal umum ataupun kriminal khusus, dan setelah itu diperiksa kriminal umum ditandatangan oleh yang jaga pada waktu itu dan dapatlah namanya surat laporan kepada si pelapor. Nah, hasil daripada itu diperiksa oleh unit-unit masing-masing. Jadi dari tempat pelaporan 108 tadi dibuang ke belakang atau dipindahkan ke belakang dan jatuhlah pada unit harda atau jatuhan keras atau apa. Nah, di situ mulai seminggu sampai 2 minggu kemudian dipanggillah si pelapor tadi. Setelah pelapor dipanggil saksi-saksinya yang dilengkap. Nah, kalau misal polisi tidak yakin, maka dipanggillah ahli ikut. Nah, setelah itu sudah banyak yang diperiksa sebagai saksi ataupun sudah ada ahli, maka sebelum ditetapkan jadi tersangka, maka penyidik mesti mengadakan gelar sebagaimana Perkap nomor 16 tahun 2019 pasal 25 kan. Apa syarat-syarat seseorang dikatakan DPO masuk dalam kategori DPO? Seseorang kalau dikatakan sebagai DPO, dia dipanggil tidak pernah datang kepada penyidik dan penyidik sudah capek mencarinya, tidak ketemu, maka diterbitkanlah DPO yang mulia. Apakah pemanggilan itu bersifat imperatif? Ya, pemanggilan imperatif. Berapa kali? Ya, paling minimum 2 kali. Saudara bilang imperatif, apakah ada dasar hukumnya terkait hal tersebut? Gimana yang mulia? Ada dasar hukumnya terkait dengan harus ada pemanggilan? Ya, mesti ada pemanggilan di dalam KUHP. Dalam KUHP? Iya. Dalam pasal apa, Pak? Lupa saya. Lupa ya. Pasalnya yang jelas menurut saudara harus Ada pasal. Iya. 2 kali minimal. Iya. Nah, setelah itu Kalau tidak ada dipanggil tidak datang, itu kan kewenangan daripada penyidik, dia bisa menjemput si tersangka atau saksi ataupun apa juga. oke. Sekarang dalam pra peradilan Ya, ada berapa macam putusan yang bisa dijatuhkan oleh hakim? yang bisa dijatuhkan oleh hakim itu masalah penetapan sebagai tersangka, salah penahanan, salah penangkapan, dan salah penyitaan. Sekarang ini nyata putusan yang diberikan misalnya, apakah putusan dikabulkan, ditolak, atau ada yang lain lagi? Putusan dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima. Ada 3. Ya, Ditolak, dikabulkan, tidak dapat diterima. Kalau dikabulkan dan ditolak udah jelas lah ya. ya. Sekarang yang tidak dapat diterima itu apa? Kalau Kriterianya. tidak dapat diterima itu materi yang diajukan oleh pemohon tuh tidak connect dengan pasal-pasal di dalam pasal 77 sampai pasal 85 KUHP. Tidak connect. Atau sesuatu permohonan atau gugatan yang kabur bisa juga jadi alasan. Iya, bisa permohonannya obscurable gitu. Nah, terkait obscurable dari permohonan pra peradilan, apa sih obscurable dalam permohonan pra peradilan? Jadi misalnya obscurable dalam permohonan pra peradilan, umpamanya bahwa salah penangkapan, salah orangnya, atau misalnya salah penyitaan karena waktu penyitaan penyidik tidak ada izin pengadilan,
atau salah subjek hukum yang mau ditangkap atau yang mau ditempatkan jadi tersangka itu orangnya tidak betul, umpamanya kasus Sengkon dan Kata yang punya dulu almarhum. Kalau dalam permohonan pra peradilan mencampur adukan antara materi pra peradilan dengan materi pokok perkara, apakah itu juga disebut dengan Oh, ini Pak. seperti itu? Ya, Menurut ahli? ya betul. Iya, gitu ya. Terkait dengan masalah pelaku atau bukan pelaku, apakah menjadi ranah dari hakim pra peradilan? Bukan. Bukan. Terkait dengan bersalah atau tidak bersalah, apakah masuk dalam ranah pengadilan pra peradilan? Bukan. Nah, terkait dengan error in persona, apakah termasuk wewenang dari hakim pra peradilan? Bukan. Nah, DPO atas nama Peggy alias Peron, sementara yang ditangkap Peggy Setiawan. Bagaimana dalam hal tersangkanya? Itu gugur atau tidak? Itu menurut saya. Bagaimana menurut keterangan ahli? itu masih masuk ke pra peradilan atau bukan? Ya, itu masih masuk pra peradilan karena salah tangkap. Salah Ya. tangkap. Oke, dijawab. Bagaimana ahli? Tolong dijelaskan pada kami. Itu salah tangkap. Salah tangkap Ya. berarti yang saya jelaskan biar nanti panitia catat. Ya, Berarti tersangkanya bisa digugurkan. Penetapan tersangkanya. Konsekuensinya, Konsekuensinya. apa? konsekuensinya itulah digugat, nanti kan penetapan itu dinyatakan tidak sah dan otomatis penangkapan ataupun apa mesti digugurkan. Berarti gugur ya. Ya. Oke, terima kasih. Tidak akan saya hianati dari kedua belah pihak. Itu ya, kunci. Sudah dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun, saya abaikan kalaupun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Amin. Ya. Amin. Ya. Oke, dah. Kita agendakan untuk putusan hari Senin tanggal 8 jam 9. Insya Allah doakan saya biar bisa memutus dengan baik dan saya bisa sehat ya, sehat ya bisa bebas. Ya, apakah memang benar Peggy Setiawan harusnya Peggy alias Peron begitu, Prof? Jadi saya tidak kenal dengan Peggy Setiawan, saya tidak pernah jumpa dia, juga dengan Peggy Peron. Jadi kalau misalnya dalam kesimpulan, saya tidak bisa mengatakan bahwa wah kasus ini mestinya Peggy Setiawan sudah betul itu salah tangkap atau salah penempatan sebagai tersangka. Yang menentukan itu nanti bukan saya, melainkan hakim. Hakim tunggal itu yang kesimpulannya dari tangan dia. Karena dia kan setiap dalam putusan itu mengatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka dia mesti memutuskan, dia sumpah dia kepada Tuhan. Lalu kemudian secara prosedural, tadi Prof juga bilang sering menjadi ahli di Polda Metro Jaya. Nah, Ya. secara prosedural juga menekankan bahwa bisa saja di Polda Jabar salah dan menjadi koreksi. Nah, Ya. ini bagaimana Prof pendapat Prof? Jadi saya dalam hal ini bukan untuk menyalahkan Polda Jabar atau Polda Bandung, tapi untuk membetulkan, melakukan klarifikasi kalau ini memang salah prosedur, ya tetap salah prosedur, nanti hakim yang memutuskannya, bukan bukan saya cuma mengasihkan bahan aja bahwa ini mesti begini, ini mesti begini, tapi yang menentukan maksudnya itu siapa ya? adalah hakim, bukan saya. Tapi dari materi keseluruhan persidangan seperti apa, Prof? Apakah memang banyak kesalahan begitu? Jadi kalau materi dalam persidangan nanti hakimlah yang bunyi dalam putusannya, bukan saya sedang ngasih bahan-bahannya aja. Oke? Dan akhirnya kasus Peggy Setiawan telah disidang teman-teman, dan kita akan menunggu hasilnya hari Senin ya, putusan dari hakim apakah Peggy salah tangkap, apakah Peggy bersalah. Kita tunggu hasilnya, semoga aja jelas terang siapa yang bersalah dan tidak bersalah teman-teman. Semoga aja Peggy cepat dibebaskan bila dia tidak bersalah. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.